Chapter 805, Six Kings. Melihat pria muda itu dalam-dalam, Zuo Fan merenung dalam waktu yang lama, tetapi dia menggaruk kepalanya dengan ragu dan menatap alisnya. Mengapa? Apakah kita pernah melihatnya sebelumnya? Saya tidak memiliki kesan sama sekali, Zuo Fan. Oh tidak, Tuan Zuo, Anda belum pernah melihat saya, tetapi saya telah melihat Anda. Kegembiraan tampaknya sedikit bergetar, dan pemuda itu datang ke Zuo Fan dengan kegembiraan. Dan dia tidak akan mengatakan apa-apa tetapi menatap Zuo Fan dengan bintang-bintang kecil, tidak tahu harus berkata apa. Melihat ini, Zuo Fan bahkan lebih aneh. Siapa kamu dan kapan kamu melihatku? Ini asosiasi Sangyong, Tuan Zuo. Sepertinya itu mengingatkan saya pada kegembiraan hari itu. Pemuda itu menari dengan gemetar dan suaranya sedikit bergetar. Pada waktu itu, saya adalah wakil penonton anjing Rongguo. Saya berada di tribun venue, dan saya menyaksikan Anda meninju seluruh murid binatang buas itu. Adegan itu, kemudian dinyanyikan di sepanjang jalan, dari 3 murid berikutnya untuk menjadi wakil pertama dari seluruh murid Shizu. Saya sangat bersemangat pada waktu itu, saya menangis. Mau tidak mau, tercengang, Zuo Fan berpikir dengan hati-hati dan akhirnya bereaksi, ternyata anak ini telah melihatnya di pertemuan Sangyong, tidak heran dia tidak akan memiliki kesan. Aneh bahwa dia bisa mengenali begitu banyak penonton pada waktu itu. Baru saja mendengar diskusi ini, dia masih agak aneh, meragukan, wah, kamu adalah 6 pangeran anjing. Ya, dengan ekspresi ceria. Ke-6 pangeran ini tampak sangat bersemangat untuk berbicara dengan Zuo Fan, seolah-olah mengatakan sesuatu kepadanya, itu adalah kebanggaan seumur hidup. Maka Besekte harus menjadi pintu kamu ke kerajaan, mengapa aku menghancurkan mereka semua? Apakah kamu bersemangat untuk terlihat seperti ini? Zuo Fan menanyakan keraguan di dalam hatinya. Tetapi ke-6 pangeran itu melambaikan tangan mereka dengan sembrono dan dengan jijik, monarki macam apa yang hanya kaisar di kepala kita. Murid-murid mereka biasanya melakukan kejahatan dalam perang anjing, dan tidak ada yang berani mengendalikan, jadi apa yang mereka lakukan pada pertemuan Sangyong tidak ada hubungannya dengan kita. Ini pukulan Tuan Zuo, benar-benar lega. Oh, ada simpul, maka jangan gunakan 4 kata kesalahan, orang-orangmu mungkin tidak jauh lebih baik daripada mereka. Zuo Fan mengerti, dan sedikit mengangguk. Ke-6 pangeran tersenyum malu-malu dan dengan tulus diyakinkan, pelajaran Zuo adalah bahwa saya biasanya lalai dalam disiplin. Dan itu tidak akan pernah terjadi di masa depan. Kamu tidak peduli apakah itu ada hubungannya denganku? Dengan enggan memutar matanya, Zuo Fan tidak yakin. Mendengar ini, ke-6 pangeran tidak berpikir itu salah, tetapi menerima begitu saja. Ya, Tuan Zuo adalah orang yang melakukan pekerjaan besar. Bagaimana dia bisa peduli dengan masalah kecil saya? Tapi karena Tuan Zuo mengusulkan itu, Raja pasti akan mengubah masa lalu. Dengan mengatakan itu, Dewa ke-6 tiba-tiba berbalik, menatap ke-4 lelaki tua itu, dan berkata dengan sungguh-sungguh, persembahan emas, kamu menyampaikan perintah. Dan orang-orang di istana ini tidak akan lagi dapat menggunakan kekuatan untuk mengganggu orang-orang di masa depan. Apa bedanya dengan kelompok bajingan raja yang mengendalikan binatang buas? Bagaimana Tuan Zuo melihat kita? Ya, Jin Buhuan buru-buru membungkuk dan merespons. Lalu dia melirik Zuo Fan dan menghela nafas pahit. Faktanya, ke-6 pangeran ini secara alami bermain-main dan lalai untuk mengelola berbagai hal di rumah, bukan untuk 1 atau 2 hari. Yang Mulia Injun juga sering mengajarinya betapa sibuknya dia dalam bisnis, dimulai dengan keluarga Qin, tetapi dia tidak mendengarkan. Itu bagus. Kata-kata Zuo Fan bukanlah ajaran Zengers 8 Classics. Sebut saja, dia segera mulai memperbaiki pekerjaan rumah. Ini adalah kekuatan berhala. Zuo Fan juga menatapnya, merasa sangat tidak berdaya. Apakah saya mengatakan sesuatu? Ngomong-ngomong Tuan Zuo, saya mendengar bahwa Anda terbunuh beberapa hari yang lalu, dan menangis selama beberapa hari, belasungkawa untuk Anda. Jangan percaya Anda bertanya kepada mereka. Ya. Ke-6 pangeran merenung sejenak, dan tiba-tiba menatap Zuo Fan dengan penuh semangat, tampaknya takut pada ketidakpercayaan Zuo Fan. Dan meminta 4 orang tua di sekitarnya untuk bersaksi bersama, sehingga mereka berempat sibuk dan membuka sertifikat untuk Tuan. Master benar-benar penggemar hardcore Anda. Tapi kenapa kamu ada di sini sekarang? Apa kamu dikabarkan salah? Alisnya berkerut sedikit, dan Tuan ke-6 berkata dengan heran. Ada senyum aneh di sudut mulutnya, Zuo Fan menyipitkan mulutnya dengan jijik, sebuah tenda dingin telanjang melintas di matanya, dan berkata dengan sengit. Tidak mudah untuk menginginkan kehidupan Lao Su. Keren, tanpa sadar, Dewa ke-6 menatap wajah dingin Zuo Fan, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, lalu menunjuk ke arah Zuo Fan. Dan memandang ke-4 lelaki tua itu, berkata, lihat apakah ada, ini Zuo Tuan, apakah orang pertama di pertemuan Sangyong, idola raja, apakah itu keren? Tanpa menyadari sedikit stagnasi, keempatnya saling memandang, dan Chan tersenyum dan mengangguk, ya, itu keren.
Tapi hati mereka berempat penuh dengan ketidakberdayaan. Banyak usia, untuk memenuhi kepentingan Tuan, ia juga harus mengejar bintang-bintang bersamanya. Ini juga bukan wajah Tuan. Tidak hanya mereka berempat, bahkan Zuofan, sedikit malu menghadapi penggemar gila ini dan berjalan langsung. Yang disebut orang yang tidak membuat senyum di wajahnya, bahkan jika dia hanya ingin marah. Tapi sekarang dia juga tergila-gila oleh 6 pangeran ini, dan dia kehilangan kesabaran. Orang-orang memujamu, tetapi tidak memprovokasi Anda. Bagaimana Anda melakukannya, atau meninggalkan tempat ini sesegera mungkin? Tetapi melihat pemandangan ini, ke-6 pangeran sedang terburu-buru, dan mereka buru-buru berhenti di depannya, dan berkata, Tuan Zuo, kemana Anda pergi? Sulit untuk datang ke Kuanrong. Lagi pula, saya harus melakukan semua yang saya bisa persahabatan Tuan Tanah. Tidak ada yang aku cari, jadi aku akan pergi sekarang. Sedikit melambaikan tangannya, Zuofan kehilangan senyumnya, dan akan terus bergerak maju. Six Lords tidak bisa membantu tetapi tertegun, matanya berbalik, dan tiba-tiba berhenti lagi, dengan cemas berkata, apa yang dicari Pak, saya tahu bagian ini. Saya akan membantu Pak untuk menemukannya. Kamu, alis berkerut, Zuofan menatapnya dalam-dalam, dan hatinya diam-diam, ya, hari itu, Gua Feng Feng adalah tempat yang aneh. Dan itu kemungkinan akan ditempati oleh orang-orang kuat yang kaya dan mulia. Bagaimana petani biasa bisa tahu? Bocah ini adalah 6 pangeran anjing, dan ia memiliki latar belakang yang berbeda. Mungkin ia benar-benar dapat menemukan sesuatu darinya. Memikirkan hal ini, mata Zuofan tiba-tiba berkedip dan memutuskan, baiklah, kalau begitu saya akan bertanya kepada Anda. Apa saja keajaiban dan tempat berbahaya di dekat sini? Sebuah tontonan, alisnya mengernyit, dan Raja ke-6 Raja membeku sedikit. Dia tidak bisa membantu tetapi menepuk telapak tangannya, dan hatinya jelas, Anda di sini untuk mengagumi pemandangan eksotis anjing kami. Hampir. Tiba-tiba, Zuofan dengan enggan mengakui, apakah ada pemandangan unik di dekat sini? Sambil tersenyum, Six Lords tersenyum bangga, maka kamu dapat menemukan orang yang tepat. Meskipun barak kami mandul dan ada beberapa pemandangan yang luar biasa dan spektakuler, itu sama sekali tidak berarti. Ada halaman baru yang saya bangun kebetulan itu termasuk tontonan yang dihormati waktu, yang sangat luar biasa. Dapat dikatakan bahwa adegan ini hanya tersedia di langit. Berapa kali Anda bisa melihat saya di dunia? Saya dapat menjamin bahwa seluruh 5 negara tidak akan pernah menemukan tontonan seperti itu. Benarkah? Zuofan berkata dengan gembira. Mengangguk dengan jelas, ke-6 pangeran dengan bangga mengatakan, itu, tentu saja, tontonan seperti itu, setelah ditemukan, akan dimiliki oleh yang kuat. Ayah dan kaisar saya melihatnya, dan dia ingin membangun tempat di sana. Singgong, saya terpana dan meraihnya. Tontonan itu milik 6 pangeran saya, ayah dan kaisar saya ingin melihatnya dan mendapatkannya di rumah saya. Hahaha, jadi Tuan Zuo, Anda di sini hari ini. Aku akan segera mengadakan pesta, kita akan menikmati anggur sambil menikmati anggur. Pesta yang luar biasa, membuang-buang waktu, dan sekarang membawaku untuk bergegas. Melambai dengan cemas, hati Zuofan sudah berkembang. Ini benar-benar bukan upaya untuk menembus sepatu besi dan menemukan tempat. 6 tuan mengangguk lagi dan lagi, memimpin jalan dengan bahagia. Tampaknya merasa terhormat bisa melakukan sesuatu untuk Zuofan. Tetapi mereka tidak menunggu mereka keluar dari restoran. Dengan suara nyaring, Jin Buhuan segera berhenti di depan tuan ke-6, dan buru-buru berkata, Tuan ke-6, silakan tinggal di sini. Terakhir kali Anda berkompetisi dengan tetua ular untuk mendapatkan seorang gadis dan bertarung. Yang mulia membuat Anda bersalah kepada orang tuanya. Anda tidak memiliki jamuan makan di rumah, tetapi pergi saja ke restoran ini di kota. Sekarang jika Anda pergi lagi, apakah itu tidak seperti membiarkan merpati orang tua itu keluar? Lalu dia menjadi marah. Kami tidak bisa berjalan-jalan, Lao Su ingin mengaku padanya untuk ular cabul itu? Tidak mungkin, dia tidak bisa menahan nafas, dan tuan ke-6 juga tidak puas. Terakhir kali, gadis itu diambil oleh Lao Su, ular jahat merampoknya, dan dia membunuh semua orang Lao Su. Pada akhirnya, ayah dan kaisar berbalik kepadanya dan membiarkan saya. Kenapa dia harus dihukum? Betapa penatua yang mengerikan yang mengendalikan binatang buas. Apa yang begitu mengerikan? Kami berlari ke arah kami sebagai kaisar dan bangsawan. Aduh, jika kalian para pengecut harus mengadakan pesta ini, aku bahkan tidak akan peduli dia makan. Melihat 6 raja dengan tekun, Jin Buhuan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tuhan, itu hanya hal kecil di ladang Feng Yu. Bukan masalah besar untuk cemburu pada angin. Bukan masalah besar untuk mati beberapa penjaga. Lagi pula, bagaimana mengatakannya ular yang lebih tua juga ahli dalam hal kekurangan, bahkan keagungannya tidak mampu. Jika itu tidak berada di bawah kendali best sekte, begitu kita berada dalam masalah, kita bukan lawan mereka. Hanya kemarahan.
Anda juga mengatakan bahwa mereka kehilangan kekuatan mereka dalam mengendalikan sekte binatang buas. Tidak ada masalah besar, dan mereka tidak mau membuat hal-hal besar. Aku tidak akan. Dengan mengerutkan kening, 6 raja dengan keras kepala datang dengan satu jari. Zuo Fan berkata, Tuan Zuo tidak takut pada langit. Satu orang memilih pertemuan Sangyong. Saya bertekad untuk mengikuti Tuan Zuo sebagai contoh, takut padanya sebagai ular mematikan. Mari kita pergi ke halaman lain untuk minum dan biarkan orang-orang tua menemani ular mati. Zuo Fan melihat bahwa kegembiraan itu tidak terlalu besar, sedikit mengangguk, dan mendesak Tuan ke-6 untuk pergi. Tidak masalah bahwa dia menyinggung nasib master defisiensi ini. Tampaknya melihat mata menjijikkan Zuo Fan yang tidak berhubungan dengan dirinya sendiri, maka Jin Buhuan buru-buru menatap Zuo Fan dan berkata, Tuan Zuo. 6 pangeran kami selalu sangat menghormati Anda. Setelah berita kematian Anda datang memang benar bahwa menangis selama 3 hari 3 malam, tidak bahagia dan tidak bahagia, itu semua benar. Rambut lama Anda berbelas kasih, pada titik ini, jangan mendorong tuanku ke dalam lubang api. Anda menasihatinya untuk membiarkan dia melakukan kesalahan dengan pena tua ular dan membukanya. Adapun untuk tontonan, dia tidak bisa melarikan diri setelah beberapa saat. Atau, membiarkan tuan tinggal dengan tamu, dan orang tua itu membawamu untuk melihatnya. Petik 2. Chapter 806, Angry Snake Elder. Tanpa sadar, Zuo Fan berpikir dengan hati-hati dan sedikit mengangguk. Ngomong-ngomong, anak ini juga penggemar. Bahkan jika dia tidak ingin mengurus barang-barangnya yang rusak, tidak ada alasan untuk sengaja menyakitinya. Usulan lelaki tua itu bagus, biarkan tuannya menemani, dan temukan seseorang untuk menunjukkan jalannya. Ngomong-ngomong, apa yang dia cari adalah tempat gua Feng Feng hari itu. Apa bedanya siapa yang membawanya? Namun, Zuo Fan setuju. Tetapi 6 pangeran melambaikan tangan mereka bersama dan berkata, tidak, Tuan Zuo adalah tamu terhormat raja ini. Jika Tuan Zuo memiliki kebutuhan, raja ini akan melakukan yang terbaik untuk melakukannya. Adapun itu ular yang mematikan, biarkan dia mati. Begitu kata-kata itu jatuh, 6 dewa sangat marah dan memimpin untuk maju. Zuo Fan mengangkat bahu tak berdaya dan mengikuti. Tetapi pada saat ini, Jin Buhuan datang kepadanya secara tiba-tiba dan memandang dengan sungguh-sungguh, Tuan Zuo. Meskipun saya telah mendengar nama Anda melalui pangeran saya. Pangeran saya suka menjalankan kereta penuh mulut sejak kecil, terutama bagi orang-orang yang menghargainya, itu bahkan lebih flamboyan dan berlebihan. Jadi lelaki tua itu tidak percaya pada keahlianmu. Meskipun kekuatanmu memang cukup kuat, tetapi ular yang lebih tua, kamu telah mendengarnya sekarang. Jika dia menyinggung dia akan marah dengan yang mulia, dan yang mulia tidak akan pernah marah dengan putranya. Maka Anda akan menjadi kambing hitam. Jadi, demi Tuan ke-6, dan demi keselamatanmu sendiri, kamu harus membujuknya untuk membiarkannya tinggal bersama penatua ular sesaat, dan jangan biarkan emosinya membodohi sekitar. Yah, 6 pangeran ini adalah penggemar gila. Dia memiliki semua masalah yang kamu katakan. Tanpa diduga, Zuo Fan menyeringai tak terkendali, dan matanya menunjukkan cahaya yang aneh. Tapi kali ini, tuanmu tidak terlalu berlebihan. Aku belum memasukkannya ke mataku. 6 dewa benar-benar dapat membantu saya menemukan apa yang saya inginkan. Saya tidak keberatan menembak. Saya membantu Anda merobek apa yang disebut kulit ular tetua ular untuk menyelamatkan Anda dari masalah serius. Hahaha. Dengan terkekeh, Zuo Fan pergi lurus, mengikuti jejak 6 pangeran, hanya menyisakan Jin Jin Huan, tetap di tempat dengan ekspresi terkejut, mengamati dengan seksama sosok kepergian Zuo Fan. Dan tidak dapat kembali ke Tuhan. Apakah anak ini gila? Apakah ada dewa di wajahnya, dan dia ingin berurusan dengan ahli imajinasi virtual? Tidak heran 6 pangeran menjadi semakin sombong dan tidak ada seorang pun di mata mereka. Dengan idola ini sebagai standar, apa yang bisa saya pelajari dari itu? Menutup matanya tanpa daya, Jin Buhuan merasa seluruh hatinya sakit. Penatua Jin, ke-6 pangeran baru saja pergi. Ketika ular yang lebih tua datang, apa yang akan kita lakukan? Pada saat itu, lelaki tua berambut putih itu mendatanginya dan menatapnya dengan cemas. Menggelengkan kepalanya tak berdaya, Penatua Jin menghela nafas, Tuan terlalu berubah-ubah, mari kita bantu dia berkeliling. Saya berharap ular yang lebih tua dapat mengambil wajah kita. Kuncinya adalah bahwa dia tidak ingin membuat masalah. Biarkan yang mulia pergi ke sekte binatang buas. Tanya saja seseorang, lalu tangkap mereka kembali, sayang. Mengatakan itu, Penatua Jin berbalik lagi, dan memandang kerumunan restoran dengan wajah kusam, tidak tahu bagaimana harus bertindak, mengatakan, apa yang masih kamu lakukan? Tidakkah kamu mendengar teriakan kami tadi? Restoran ini dikemas oleh kami hari ini, apakah ini tidak cepat? Semua orang mengangguk dengan cemas, seolah-olah mereka diberi amnesti, dan berlari dengan cepat tanpa melihatnya, semuanya dingin dan berkeringat di kepala mereka. Mereka baru saja dihalangi oleh Zuo Fan, iblis, dan hidup mereka dalam bahaya hilang sepanjang waktu.
Mereka sudah ketakutan. Mampu pergi sekarang, benar-benar melarikan diri dari gua iblis, dan bersukacita seperti dilahirkan kembali. Selain itu, semua orang bersumpah diam-diam bahwa persetan tidak akan pernah datang ke restoran ini lagi, itu hanya sengit. Jika pemilik restoran tahu bahwa semua orang berpikir demikian, itu mungkin menangis. Bersihkan tempat ini dan siapkan makanan dan minuman terbaik, kita akan berpesta. Setelah dengan dingin melirik ke pemandangan yang berantakan ini, Jin Buhuan hanya bisa melihat wajahnya. Menatap pemilik toko dan yang lainnya, dan berteriak dengan keras. Pemilik toko dan Xiao Er mengangguk dengan cemas dan segera membersihkan. 1/4 jam kemudian, restoran itu diperbarui lagi. Dengan langkah lembut, seorang pemuda dengan sepasang mata segitiga perlahan-lahan muncul di depan restoran. Menatap skala restoran, dia tidak bisa tidak tenggelam ke wajahnya. Dia mengertakkan gigi dan berkata, ini benar-benar seekor harimau yang telah diintimidasi oleh seekor anjing. Bahkan jika orang tua itu diusir oleh sekte karena kesalahan besar tahun itu, tetapi baik atau buruknya Tuan Maya dianggap sebagai tamu kehormatan oleh kekaisaran. Kelinci kecil ini berpesta dengan orang tua di tempat yang begitu miskin? Aduh, apakah masih perjamuan rasa bersalah? Apakah ada kesalahan seperti itu? Penatua ular, kita berempat di sini untuk waktu yang lama. Namun, pada saat ini, suara nyaring terdengar serempak. Jin Buhuan memimpin 3 lelaki tua lainnya dan membungkuk di luar restoran. Mata dingin menyapu mereka, dan ular penatua melihat lebih dalam. Ada apa, tuanmu? Bukankah kelinci kecil itu keluar untuk bertemu dengan orang tua itu? Ini. Ular penatua menghembuskan amarah. Mau tak mau mengusap keringat dingin di dahinya, Jin Buhuan tidak bisa menahan tawa dan berkata, pangeran saya, dia terkadang merasa tidak nyaman hari ini. Dia tidak bisa datang untuk menemani saya, jadi biarkan saya menunggu dengan baik. Cukup, boom. Namun, dia tidak sabar untuk melanjutkan. Penatua ular mengayunkan lengan jubahnya tiba-tiba, dan angin kencang tiba-tiba menyapu mereka berempat, dan segera menerbangkan mereka. Muntahkan terus-menerus. Alisnya bergetar keras, dan ular yang lebih tua mengertakkan giginya. Kalian berempat telah mendengar lelaki tua itu dengan jelas. Jika kamu tidak melihat wajah Kaisar Kenrong, lelaki tua itu tidak akan mentolerir seekor anak kecil yang berkata begitu buruk kepada lelaki tua itu, dan memberinya permintaan maaf. Peluang. Tapi sekarang, karena dia tidak menyukainya, jangan salahkan orang tua itu karena kejam. Begitu kata-kata itu jatuh, penatua ular menginjak kakinya dan terbang tiba-tiba ke udara. Jin Buhuan dan yang lainnya melihatnya dan tidak bisa menahan cemas, berteriak, tidak, dia pergi ke arah istana 6 raja, tuannya dalam bahaya. Jangan khawatir tentang persembahan emas. Bukankah pangeran sekarang menemani Zuofan ke halaman lain untuk menikmati pemandangan, bukan di rumah? Ya, untungnya, kita masih punya waktu untuk melaporkan, kalau tidak akan terlambat. Nyawa pangeran akan hilang. Mendengar yang lain berkata, Jin Buhuan mengangguk lagi, dan kemudian menyeret tubuhnya yang terluka parah, tiba-tiba ke udara. Terbang menjauh, ada sedikit hujan darah di sepanjang jalan, dan itu berhamburan tak terkendali. Ketika 3 lainnya bertemu, mereka juga mengalami cedera, mengikuti dengan cermat, dan berbalik dari sosok. Di sisi lain, Zuofan datang ke hutan pegunungan terpencil dengan 6 pangeran. Ada halaman yang cukup elegan, dan ada penjaga khusus di kedua sisi pintu, semua penguasa Tiangsuan. Ke-6 pangeran datang ke pintu dan membungkuk kepada Zuofan sambil tersenyum, Tuan Zuo, tolong. Dengan sedikit mengangguk, Zuofan segera melangkah, dan pangeran ke-6 kentut dan kentut. Seperti pengikut kecil, mengikuti dengan gembira. Melihat ini, kedua penjaga itu tercengang. Kapan 6 pangeran mereka, yang suka bermain trik dan bertindak sewenang-wenang, menjadi begitu sopan kepada orang-orang? Bahkan untuk yang mulia hari ini, dia tidak begitu sopan. Mengandalkan dirinya sebagai anak muda dan disukai oleh yang mulia, itu sangat sombong dan sombong. Bahkan keajaiban yang dilihat oleh yang mulia dapat diambil untuk membangun halaman. Tapi hari ini, aku tidak pernah berharap. Hei, siapa pria ini? Kenapa pangeran memperlakukannya seperti itu? Aku tidak tahu, mungkin itu ayah mertua, atau paman tertua, bagaimana dia bisa lebih baik daripada ayahnya? Oh, begitulah yang terjadi. Pangeran kita juga bertemu cinta sejati. Aku tidak akan pergi ke tanah kembang api lagi. Sangat bagus, hahaha. Kedua penjaga berbisik satu sama lain dan mempelajari tingkatnya. Mereka mengatur tuan, tetapi 6 tuan membawa Zuofan ke sebuah gedung tinggi di halaman belakang dan berhenti. Zuofan melirik gedung tinggi, dan kemudian memandang Six Lords dengan tatapan bingung. Dengan senyum misterius, Six Lords menunjuk ke gedung tinggi dan berkata, Tuan Zuo, yang disebut naik dan melihat jauh, pemandangan yang begitu indah, hanya dari gedung ini. Anda dapat melihat sapuan? Oh, benarkah? Alis berkerut, Zuofan sedikit keras, tapi dia tidak peduli. Lagi pula, tanah gua angin tidak sama di mana-mana. Jadi, di bawah kepemimpinan Dewa ke-6,
Zuo Fan naik ke lantai 18 dan datang ke ruangan yang sunyi. Kemudian, Dewa ke-6 datang ke jendela dan mendorong jendela dengan keras, dan gelombang tsunami yang datang ke gunung muncul ke permukaan, dan ada bau kelembaban. Ternyata di luar jendela ada air terjun besar dengan ketinggian 100 kaki. Banjir Pentium berjatuhan lurus ke bawah, seperti galaksi yang mengalir dalam 9 hari. Itu sangat spektakuler. Zuo Fan melihat pemandangan ini dan tidak bisa melakukan apa-apa selain benar-benar terpana. Dia menatapnya dengan kaku dan berkata, "6 Tuan, ini keajaiban yang kau katakan?" "Ya, spektakuler." Dengan terkekeh, 6 Tuan berkata dengan bangga, "Tuan Zuo, Anda tahu, kami mandul. Air terjun sebesar itu jarang terjadi. Jadi saya secara khusus membuatnya disembunyikan dengan metode pembentukan, hanya saja saya hanya bisa melihatnya di sini. Bahkan ayah dan kaisar saya hanya bisa datang sebulan sekali untuk menikmati pemandangan indah air terjun ini, tetapi saya bisa menikmatinya setiap hari. Hahaha, Tuan Zuo, tempat ini bagus." "Iya, kakakmu." Namun, sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Zuo Fan tidak bisa tidak memarahi. Seperti air terjun ini, tetapi pemandangan alam, tidak ada 100 atau 80. 50 atau 60 di Tianyu. Lihatlah hal seperti itu. Apa yang saya inginkan adalah sesuatu yang aneh. Dengan sesuatu yang aneh, seperti apa yang Anda tidak dapat keluar dari dalam, di mana Anda bermeditasi selama sehari. Orang lain bermeditasi selama 1 dekade tontonan. Bibirnya bergetar tanpa sadar, seperti anak kecil yang melakukan kesalahan, kepalanya menunduk dengan wajah tertekan, "Tapi, bukankah maksudmu kau melihat pemandangan anjing-anjing kami? Ini yang bisa kutemukan, pemandangan terbaik kami di sini." "Oke, aku salah, aku tidak menjelaskannya. Oke, tampaknya anjing-anjing itu tidak punya apa-apa yang kucari, aku pergi." Sambil menggelengkan kepalanya tanpa daya, Zuo Fan menghela nafas dan pergi. Ketika pangeran ke-6 bertemu, dia buru-buru menghentikannya, "Tunggu sebentar, Tuan Zuo, apakah Anda akan pergi begitu cepat? Tinggal beberapa hari lagi." "Tidak, sepertinya petanya benar-benar salah. Aku akan mencari di tempat lain." "Tunggu." Zuo Fan memalingkan muka, tetapi ke-6 pangeran tiba-tiba berteriak dan berkata lagi, Kamu harus melihat hal-hal aneh, ada kakak laki-lakiku, aku akan menunjukkan kepadamu." "Kakak laki-lakimu?" "Ya, kakak lelakiku, putra mahkota." Mengangguk lekat. Kemuliaan harapan di mata Dewa ke-6. Emperor Chapter 807, Court Deed. Merenung sedikit, Zuo Fan mengangguk sedikit, "Oke, pergi dan temui saudaramu." Mendengar ucapan ini, Tuan ke-6 tidak bisa tidak bahagia lagi, dan datang ke sisi Zuo Fan berdampingan. Dan dia harus memimpin jalan dan menjadi seperti anak kecil. Zuo Fan tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat ini. Tampaknya anak ini benar-benar penggemar. Senang sekali menghabiskan lebih banyak waktu dengannya. 6 dewa, tidak baik, lari, ular penatua akan datang. Tiba-tiba, dengan tangisan nyaring, tiba-tiba terdengar dari jendela. Zuo Fan 2 terkejut, melihat keluar, tetapi mereka melihat Jin Jin Huan 4 orang, terbang dari luar dalam tubuh berdarah, jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Dan tidak bisa membantu tetapi memuntahkan 2 mata merah. Murid-murid tidak dapat membantu menyusut, dan 6 pangeran dengan cepat bergegas untuk mendukung. "Ada apa? Persembahan emas, ada apa denganmu?" "Batuk, batuk. Tuan melarikan diri, ular yang lebih tua tidak puas dengan penunjukanmu, dan telah membunuh raja. Kami mengambil kesempatan untuk melapor kepadamu." Ya, kamu sebaiknya lari ke istana, mungkin yang mulia hadir, kamu bisa menenangkan amarahnya dan mendapatkan sedikit kehidupan." "Apa? Bajingan itu menyakitimu seperti ini?" Alisnya bergetar hebat, dan 6 dewa mengepalkan gigi mereka dalam kemarahan, ini sangat tidak masuk akal. Bahkan jika mereka masih mengendalikan para tetua sekte binatang, mereka membuat kesalahan besar. Membunuh orang tak berdosa tanpa pandang bulu hanyalah orang brengsek. Aduh, meskipun mereka diusir oleh Yu Zongzong, mereka pernah menjadi penatua Zongmen, dan tulang-tulang itu masih melekat pada tulang yang patah. Jika tidak ada yang serius terjadi, Yu Zongzong masih akan menutupi mereka. Menggelengkan kepalanya tak berdaya, Jin Buhuan menghela nafas, dan, bahkan jika Zongmen tidak disebutkan, hanya identitas mereka sebagai orang munafik, yang berani memprovokasi seluruh kekaisaran? Tuhan, kau mencintai dan membenci dengan jelas, orang tua dan yang lainnya mereka semua dihargai. Tetapi orang tua itu banyak bicara, kamu masih terlalu sederhana, beberapa orang, beberapa hal tidak dapat menyebabkan masalah. Alisnya gemetar, dan 6 tuan mengepalkan giginya dengan kuat, sambil mengutuk, orang-orang tua itu tidak punya hukum, dan seluruh kaisar panik. Sekarang bahkan raja ini berani mengambil tangan beracun, dan sisanya belum mengambil tangan beracun, dan sisanya belum mereka harus dipaksa oleh prestise keriting mereka. Lalu bagaimana cara mengatur kerajaan yang mendominasi ini? Tidak, aku harus berperan sebagai kaisar ayah,
kecuali ketiga orang tua ini. Ah, tidak ada gunanya, mengapa Yang Mulia tidak ingin menyingkirkan mereka? Kuncinya adalah, tidak ada yang memiliki kekuatan ini, tidak dapat membantu selain menggelengkan kepalanya. Jin Buhuan juga tertekan. Tiga orang tua ini diusir dari base sekte, tidak peduli apa, serigala jahat tanpa hukum. Matanya sedikit menyipit, dan enam raja gemetar karena marah, tetapi dia dengan cepat tenang lagi. Dia melirik Zuo Fan dari waktu ke waktu, mencoba mengatakan sesuatu, tetapi dia akhirnya tidak mengatakannya, tetapi dengan tenang berkata, Tuan Zuo. Apakah menurutmu apa yang harus saya lakukan sekarang? Jika aku tidak di sini, kamu sebaiknya pergi ke istana untuk mencari perlindungan segera. Ada juga beberapa orang tua, kamu hanya mengirim seseorang ke sini untuk melaporkan surat itu, kamu harus pergi jauh-jauh ke istana untuk mencari bantuan. Tiba-tiba, Jin Buhuan mendengarkan kata-kata Zuo Fan dan segera menamparkan kepalanya dengan keras, menyesali, kenapa aku tidak mengharapkannya, ya. Seseorang harus dikirim untuk melapor kepada Yang Mulia. Kalau begitu kamu di sini bersamaku sekarang, apa yang akan kamu lakukan? Aku tidak peduli dengan saran Zuo Fan. Tuan keenam hanya ingin mendengarkan sikapnya selanjutnya. Dia meliriknya dalam-dalam dan mata Zuo Fan pucat, dan dia berkata dengan ringan, sekarang aku di sini, kamu tidak perlu melakukan apa-apa. Hanya apa? Ayuro enam raja memandang dengan harapan di mata mereka. Senyum jahat melintasi sudut mulutnya, Zuo Fanyu berkata, selama Anda membawa saya ke pangeran untuk melihat pemandangan aneh. Anda dapat melakukannya lagi sesuai dengan metode yang saya katakan sebelumnya, dan berlindung di istana. Pipi tidak bisa membantu tetapi merokok, dan enam pangeran tertawa pahit. Dia tahu kemampuan Zuo Fan, tetapi Zuo Fan baru saja menolaknya dengan sangat jelas. Sekarang Tuan keenam ditakdirkan untuk mati, bagaimana mungkin ada waktu untuk membawamu ke pangeran? Jin Buhuan mendengarnya dan mendengus dengan marah, sambil mengutuk. Tuan keenam memperlakukanmu seperti tamu, tetapi kamu sangat absurd. Idenya, orang tua itu tahu bahwa Anda belum datang ke dunia maya dan tidak ingin terlibat, tetapi bagaimanapun, ide yang bagus. Mengangguk sedikit, Zuo Fan setuju, oke, kalau begitu kamu pergi ke istana untuk berlindung. Aku tidak punya masalah pergi ke istana pangeran sendirian. Tempat di mana putra mahkota berada harus mudah ditemukan. Dengan mengatakan itu, Zuo Fan adalah yang pertama pergi dan turun. Tunggu, Tuan Zuo, aku akan membawamu. Enam pangeran bergegas setelah dengan cemas. Jin Buhuan menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan dia hampir marah, dan dia mengikuti dengan saksama, Tuanmu, lepaskan dia, sekarang penting untuk melindungi hidupmu. Tarif kentut. Betapa bahagianya hidup, betapa sulitnya mati. Tuan Zuo, yang paling dihormati oleh Wang Pingsheng, ada di depannya, bagaimana mungkin dia tidak dekat? Pak, tunggu saya. Jadi, kelompok itu dengan cepat turun dan berjalan keluar. Memanggil. Namun, pada saat ini, ada suara memecah langit, dan tawa keras tiba-tiba terdengar, hahaha. Kelinci kecil, kau di sini. Orang tua yang tersinggung, orang tua itu memandang wajah ayahmu dan memberimu hadiah. Kesempatan untuk meminta maaf, Anda masih menempatkan merpati orang tua itu? Itu tidak masuk akal. Bahkan jika ayah kaisar Anda keluar hari ini, orang tua itu tidak akan pernah membiarkan Anda pergi. Yah, ular penatua mengejarnya, bagaimana mungkin itu begitu cepat? Murid-murid di mata itu tidak menyadarinya. Jin Buhuan dan keempatnya bergegas untuk berjaga di depan mereka, tampak berwibawa. Sosok penatua Snake perlahan-lahan jatuh, melihat keempat orang tua itu, sudut mulutnya melewati lengkungan tirani. Bagaimana para dewa di ranah kerajaan bisa mengetahui kengerian pembangkit tenaga virtual? 6 raja, Anda akan hari ini untuk orang tua, Mata ular yang lebih tua itu jahat, dan dia memandangi wajah dewa keenam yang bermartabat, tetapi tiba-tiba dia terpana, dan wajahnya terpana, seolah-olah dia telah bertemu musuh ayahnya. Dia mengertakkan gigi dan berkata, apakah kamu? Mata ular penatua menatap ke arah Zuo Fan di samping dewa keenam. Zuo Fan membeku, melihat sekeliling, tetapi tidak ada orang lain. Jangan macam-macam dengan itu, orang tua itu adalah kamu. Tinju berdentang keras, dan ular tua itu menatap wajah Zuo Fan yang bingung dengan mata merah, tetapi paru-parunya penuh dengan kemarahan. Setelah 8 tahun, orang tua itu akhirnya melihatmu bajingan lagi. Menggaruk kepalanya dengan bingung, Zuo Fan tampak bingung, kenapa? Kita pernah melihatnya sebelumnya, apakah kamu melihat? Hahaha, lebih dari itu. Jika bukan karena kamu bajingan, bagaimana bisa orang tua itu dikeluarkan dari sekte hari ini dan berakhir dengan sangat menyedihkan? Tanpa sadar meraung keras, mata penatua Snake penuh kebencian. Suatu ketika, orang tua itu akan terbangun beberapa kali dalam mimpinya, dan matanya semua rambut putih jahat Anda.
Orang tua bersumpah bahwa ia tidak akan pernah melupakan Anda rasa sakit yang dibawa bocah itu kepada lelaki tua itu. Masih ada beberapa kebingungan di matanya, Zuofan mengerutkan kening, apakah Anda dan saya punya keluhan? Mengapa saya tidak ingat, siapa Anda? Hahaha. Kalian benar-benar pelupa, tapi tidak heran, bagaimanapun, pria tua itu telah mengubah wajahnya sekarang. Tidak bisa menahan tawa jahat, ular tua berkata dengan dingin, "Nah, kamu tidak boleh melupakan pertempuran Tianyu 8 tahun yang lalu, kamu menghancurkan tubuh orang tua itu." 8 tahun, rasa malu pada orang tua telah kembali selama 8 tahun awalnya, kerusakan fisik, bahkan jika kelahiran kembali, akan memiliki dampak besar pada kultivasinya. Mereka yang dapat mencapai 5 tingkat kekurangan, saya khawatir mereka akan tetap berada dalam sifat ganda dari kekurangan seumur hidup. Biarkan Zongmen menyingkirkan orang tua itu. Namun, karena kekalahan dalam perang itu, kami juga digunakan sebagai bukti. Dan dipaksa oleh 3 kasus Mo Zezong dan Tian Xingzong untuk memaksa leluhur kita sendiri untuk memotong tanah dan membayar batu roh. Sejak itu, masa depan kita telah hancur, kita telah dihapus dari sekte dan ditinggalkan. Semua ini karena kamu, yaitu, kamu menghancurkan hidup kita. Nah, aku bertemu denganmu hari ini, aku baru saja berkumpul dan membawa kamu saya menyelesaikannya dengan Six Kings untuk menghilangkan kebencian saya. Tidak peduli dengan suaranya, Zuofan hanya menyipitkan matanya, memikirkannya, dan akhirnya mengangguk dengan tiba-tiba pencerahan. Oh, ternyata itu adalah ular keritingmu. Dan aku hampir tidak mengenalinya setelah aku mengganti kulitku. Hei, Tuan Zuo, kamu bisa bergabung sekarang, kamu tidak bisa hanya berdiri dan menonton? Tetapi Pangeran ke-6 mendengarnya, tetapi tersenyum dan menatap Zuofan. Jin Buhuan dan yang lainnya tercengang dan bingung, bahkan jika Zuofan berpartisipasi dalam perang, semua orang adalah dewa. Bisakah dia berurusan dengan kenyataan virtual? Hanya 6 pangeran ini yang penuh kepercayaan pada Zuofan. Tanpa sadar menyentuh hidungnya, Zuofan mengangguk sedikit. Juga, sebagai musuhku, aku tidak bisa lagi tanpa ampun. Lagi pula, aku telah memakan sesuatu yang hilang untuk sementara waktu. Pandangan sekilas di matanya, kulit Zuofan tiba-tiba merinding, membunuh dengan saksama. Mengungkapkan dari waktu ke waktu. Melihat ini, ular penatua bergidik, seolah-olah ditemukan oleh binatang buas, dan dia takut tanpa alasan. Namun segera, dia menggelengkan kepalanya dan menyingkirkan emosi ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Pihak lain hanyalah pemandangan yang saleh, bagaimana itu bisa mengancamnya? Ledakan. Namun, sebelum dia bisa membiarkan pikirannya jatuh, ledakan keras tiba-tiba terdengar melalui Qiong Xiao. Kekuatan besar yang tak tertandingi langsung melewati tubuh ular tua, lalu melalui gedung tinggi di belakangnya, dan akhirnya menabrak air terjun Baizang di belakang, membuat suara keras. Asap seperti tornado menyapu langit, dan debu bercampur dengan hujan air terjun, dan tornado air menderu di depannya, menderu terus-menerus, seolah-olah menyapu semua yang ada di dunia. Ketika debu jatuh dan semuanya menjadi tenang, itu adalah pemandangan yang menghancurkan dunia. Bangunan tinggi Lianshan berlantai 18 itu hilang, dan air terjun Baizang yang bergolak telah hilang. Yang paling penting adalah bahwa tubuh ular yang lebih tua juga benar-benar menghilang. Di depan semua orang, ada kuda pipih, dan tidak ada ujung ke tanah datar. Zuofan perlahan menurunkan tinjunya, tidak ada emosi di matanya, dan ada suara dingin, berisik. Desis. Tidak bisa menahan nafas, Jin Buhuan dan yang lainnya memandang mata acuh tak acuh Zuofan, benar-benar tercengang. Keren, setelah tinggal sebentar, Six Kings tidak bisa membantu tetapi berteriak kegembiraan. Chapter 808, Merry Prince. Perlahan-lahan menurunkan tinjunya, Zuofan tampaknya telah melakukan masalah sepele yang sepele, berbalik lurus, menepuk bahu 6 pangeran dan berkata, "Cepat dan bawa aku ke istana pangeran untuk melihat, aku berharap ada apa yang aku cari sesuatu." Bagus, tanpa sadar, sedikit, Tuan ke-6 dengan cepat bereaksi, berteriak dan dengan senang hati memimpin. Jin Buhuan dan yang lainnya menegangkan kepala mereka dan memandang keduanya yang berjalan ke depan dengan lambat, tetapi mereka terdiam. Iya, ternyata orang ini benar-benar tak terduga seperti yang dikatakan 6 dewa. Kali ini, Six Kings tidak melebih-lebihkan. Kekuatan orang ini benar-benar jauh lebih kuat daripada apa yang muncul di permukaan, dan bahkan penguasa virtual dapat membunuhnya dengan satu pukulan. Untungnya, kita belum pernah berurusan dengan orang ini sebelumnya, kalau tidak itu benar-benar lonjakan. Saat memikirkan adegan di mana mereka berempat bersiap untuk melawan Zuofan di restoran, mereka berempat tidak bisa berhenti gemetar, dan mereka merasa senang untuk sementara waktu. Tetapi pada saat ini, Zuofan dan keduanya belum pergi jauh, tetapi mendengar ledakan, dan seluruh bumi tidak bisa menghentikan gempa bumi. Dan ular sanca asli yang panjangnya puluhan kaki berjatuhan dari tanah, marah berteriak, "Wah, kali ini kamu benar-benar merusak tubuh kursi ini, lelaki tua itu harus menelanmu hidup-hidup." Tidak. Itu adalah roh penatua ular. Murid-murid tidak dapat membantu menyusut,
dan Jin Buhuan tidak bisa menahan berteriak, meskipun kekuatan fisik para dewa dari ranah para dewa lebih kuat. Tetapi dalam semangat para dewa, tidak peduli apa. Tanda seru. Keempat, Jin Buhuan panik. Ular tua tidak bisa menahan tawa keras. Ya, bocah bau, kamu menghancurkan tubuh saya 2 kali. Itu semua disebabkan oleh serangan menyelinap. Tetapi bagaimana Anda bisa mengambil jiwa saya sebagai dewa? Hai. Namun, dia tidak menunggu kata-katanya selesai. Dan dengan berbisik, cakar merah besar tiba-tiba terbang keluar dari tubuh Zuofan, dan dia meraih ular piton raksasa di tangannya. Dia seolah-olah tenggorokannya telah digenggam, dan dia tidak bisa lagi berbicara, dan mata segitiga yang berbahaya, pada saat ini, penuh dengan kepanikan yang luar biasa. Ini, jiwa Tuhan? Bagaimana mungkin? Dia hanya adegan saleh. Seperti kata pepatah, jangan mati tanpa kematian. Karena semua jiwamu telah melarikan diri, mengapa kamu harus muncul lagi? Hahaha. Benar-benar mencari dirimu sendiri. Tanpa mengetahui senyum dingin, Zuofan meledak menjadi kilatan cahaya di matanya, dan cakar naga Crimson dicengkeram dengan ganas dan dengan bunyi sekejap. Piton raksasa itu benar-benar hancur menjadi tangisan meratap. Itu berubah menjadi aura gemericik dan menghilang antara langit dan bumi. Cakar naga besar perlahan mundur dan kembali ke tubuh Zuofan lagi. Kemudian, seolah-olah tidak ada yang lain, Zuofan terus maju dengan 6 raja. Jin Buhuan, mereka tercengang lagi, gemetar tak terkendali. Melihat Zuofan yang santai kembali dengan raut wajahnya, hanya ada satu masalah di hati semua orang. Bagaimana para dewa bisa mengkonsolidasikan jiwa? Sayangnya, sungguh monster. Di sisi lain, di pavilion Huxin yang elegan dan anggun, ada 2 siluet pria dan wanita. Pria itu memiliki wajah tampan, mahkota emas, dan ornamen memesona di sekujur tubuhnya. Hanya saja senyum jahatnya selalu membawa pandangan sembrono, terutama tatapan wanita yang berseberangan, penuh dengan kejahatan. Dan wanita itu, dengan wajah cantik, mata seperti bulan, cerah dan jernih, adalah embrio kecantikan yang langka, tetapi awan sedih di antara alisnya telah mengembun tetapi tidak berserakan. Tetapi itu adalah rawa-rawa anjing dan kuda, dan gunung besi. Mutiara di telapak tangan, tidak diragukan lagi adalah Tuobair. Di sekitar mereka, ada wanita menawan bernyanyi dan menari. Ada suara gemuruh dan nyanyian di telinga, dan mata melewati postur menari indah dari gadis-gadis cantik dan menawan, Yingge Yanwu, dan anak-anak yang menyedihkan menggigit bibir-bibir. Tidak merasa sedikit gugup. Pria di sisi yang berlawanan, dengan seringai di wajahnya, sesekali menyentuh seorang wanita cantik di tengah pinggang, atau membuka mulutnya dengan lembut, membiarkan sepasang tangan yang lembut. Secara pribadi mengirim daging yang sudah dikupas ke dalam mulut, beberapa bahkan langsung masuk ke mulut. Pada saat ini, pria itu tidak bisa menahan tawa sembrono, bersemangat. Pioneer melihat semua ini, jijik di dalam hatinya, tetapi tampak tak berdaya lagi. Sedikit merenung sedikit, Pioneer tampaknya memiliki keberanian yang besar, dan akhirnya berkata, "Yang mulia. Saya tidak tahu bagaimana Anda akan membiarkan saudara lelaki saya pergi, tinggalkan dia." Dengan alis terangkat, pria itu tidak bisa menahan tawa dan terkekeh, di bawah semua mata. Dia meninju putra mahkota dengan kepalan tangan, dan dia tidak menghormati matanya. Apakah ada alasan yang begitu ringan? Kedua tinju itu tidak bisa membantu tetapi mengepal erat, dan Pioneer menggigit bibir Zuzu, bergumam, "Kakak bebas untuk mengalahkan Yang Mulia." Itu memang saudaranya salah, tapi itu juga merupakan perhatian adik perempuannya yang tulus. Itu salah. Melihat Yang Mulia, mari kita lihat bahwa keluarga Tuoba kita membungkuk untuk anjing dan kuda, dan membiarkan Rongma hidup selama sisa hidupnya. Mari kita selamatkan saudara-saudara saat ini. Oh, hidup yang abadi. Tanpa sadar, sang pangeran memandangi sosok sang putri yang menyedihkan, dan tiba-tiba menyeringai dengan nyaring, melompat, tanpa keabadian. Selama kamu melayani kuil ini seumur hidupmu, itu sudah cukup. Hei. Tidak, Yang Mulia. Melihat pangeran itu berlari seperti serigala lapar, matanya penuh dengan cahaya bernafsu, Pioneer terkejut dan cepat mundur, bersembunyi di masa lalu. Dan kemudian bergidik dalam-dalam dan berteriak, "Maaf, Yang Mulia, tolong harga diri." Tersentak keindahan, menjatuhkan diri ke udara, putra mahkota agak membosankan, dan wajahnya tenggelam dengan sekejap, dan berkata dengan dingin, "Tuo Bali, jangan kau sial. Aula ini bisa melihatmu, bahwa ini adalah berkah Anda. Keluarga Tuoba Anda mungkin telah menjadi andalan kekaisaran sebelumnya, tetapi sejak kekalahan kekaisaran 8 tahun yang lalu dan kerugian besar kekaisaran, Anda adalah pendosa kekaisaran. Orang-orang tetapi baru saja dipindahkan dari posisi marsal, dan dipindahkan ke jenderal kota, telah kehilangan jasa masa lalunya. Dan di sini, berkat pangeran memohon untuk Anda, jika tidak Anda harus menyalin keluarga dan menghancurkan genosida." Menggigit bibirnya dengan erat, Pioneer tidak berbicara, tetapi menundukkan kepalanya dalam-dalam. "Tapi bagaimana denganmu?" Tanpa sadar,
sang pangeran terus memarahi, hal yang tidak tahu berterima kasih. Lao Su secara pribadi datang ke pintu untuk membangkitkan kerabat. Dan lelaki tua dari Tai Taisan berani menolak niat baik dari kuil ini. Kemudian dia tiba-tiba pergi ke pintu untuk mengunjungi dan setuju. Saya pikir hal lama ini akhirnya dibuka, tetapi seseorang kemudian menyadari bahwa dia berlindung. Ular tua itu sudah menyukaimu dalam pertempuran Tianyu, dan jiwanya juga ditebus oleh leluhur mereka, jadi lelaki tua itu berpikir atas nama aula utama, kagetkan ular yang lebih tua. Sehingga dia tidak mengacaukan. Lagi pula, Anda adalah putra mahkota masa depan dari aula utama. Tubuh itu sedikit bergetar, dan orang yang mengasihani itu menundukkan kepalanya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, seolah-olah secara default. Pangeran berjalan perlahan di depannya, dan wajahnya menjadi lebih gelap. Kamu mengambil aula utama sebagai perisai, dan aula utama ini dikenali. Selama kamu menjadi orang di aula utama ini, pria tua itu memang tidak memenuhi syarat untuk menyentuhmu lagi. Tapi saya telah melakukan terlalu banyak, baik sebagai pelacur maupun tori di satu sisi, Anda sudah menjadi selir aula utama, dan di sisi lain, Anda tidak akan melakukan pernikahan. Dan Anda terus seperti ini. Apakah Anda digoda seperti ini? Maaf, Yang Mulia. Kepala itu menyusut tanpa sadar, dan Pioneer tidak bisa membantu tetapi mundur 2 langkah lagi, air mata berlinang. Melihat wajahnya yang cantik dengan dingin, sang pangeran perlahan-lahan membelai pipinya yang putih dan terang, menatap tubuhnya yang gemetaran, hasrat telanjangnya berkilau di matanya. Dan dia berteriak, kuil ini tidak mengharuskan Anda untuk meminta maaf, kuil ini hanya menginginkan orang-orang Anda. Mengatakan itu, sang pangeran bergegas, memeluk tubuhnya yang lembut dengan kuat, dengan niat kuat. Tidak, Yang Mulia, Lianer berjuang untuk sementara waktu, menjerit dan berteriak, dan akhirnya dia tak berdaya. Dengan suara keras, sang pangeran didorong keluar, dan 4 pilar batu patah. Rasa sakit itu menyebabkan dia menyeringai dan meratap. Saya ingin datang ke pakaian batu giok Jingi putra mahkota, dan saya telah mengambil banyak obat mujarab di hari kerja, pokoknya, saya juga penguasa puncak Tiang Xuan. Hari ini, saya digulingkan oleh seorang gadis dengan suan-suan 8 hari. Telah lama hidup dengan kekuatan Siu sendiri. Dia tampaknya kebalikan dari monster Zuofan, kekuatan Zuofan jauh lebih dari budidaya permukaan, tetapi kekuatannya jauh lebih rendah daripada budidaya permukaan. Tapi dia bahkan lebih buruk daripada beberapa dudes. Berjuang dengan tubuh yang sakit di seluruh tubuh, sang pangeran berdiri, sang pangeran yang penuh amarah, menatap Pioneer dengan ganas, gemetaran karena marah kamu. Kamu, Yang Mulia, aku tidak bermaksud itu. Lianer juga khawatir untuk sementara, dan dia berteriak terburu-buru. Dia menghela nafas berat, dan pangeran menolak untuk menerima, mengertakkan giginya, dan berkata, kamu adalah selir tersayang, yang sama sekali berbeda dari Ying Ying Yanyan yang biasa. Tetapi dalam 8 tahun terakhir, kami belum menyelesaikan pernikahan besar. Aula utama bahkan belum pernah memegang tangan Anda. Aula Jepang hanya ingin dekat dengan Anda dan dipukuli oleh saudara Anda, dan Anda sama hari ini. Anda tahu, Anda adalah putra mahkota dari aula utama. Apakah gadis minoritas akan berhasil? Tidak. Tidak, Yang Mulia, dengarkan aku. Tidak perlu bicara. Sambil menjabat tangannya dengan keras, sang pangeran semua marah dan berteriak, kemarilah. Bawakan aku aliran teratas. Ya, atas perintah sang pangeran, seseorang segera memerintahkan untuk menjemput orang itu. Setelah beberapa saat, sekelompok orang datang ke paviliun kecil ini dengan sosok yang dikenalnya. Meskipun lelaki itu memiliki hidung bengkak dan mata biru serta sudut mulut yang berdarah pada saat ini, ia masih dapat membedakannya dengan samar-samar. Ia adalah satu-satunya putra Marsekal Tuoba Tiesan, Tuoba Liu Feng. Hanya saja saat ini, Marsal muda itu diperbaiki menjadi terlalu sengsara, bukan lagi pahlawan tahun ini.